Kapal motor Altaf yang sempat dilaporkan hilang kontak saat berlayar menuju Pulau Enggano, Bengkulu pada Sabtu kemarin, 24 Mei 2025, bisa kembali menggunakan layar darurat. Kapal motor Altaf dikabarkan mengalami masalah pada baling-baling kapal sehingga membuatnya sempat terombang-ambing menuju lepas Samudra Hindia. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita terhubung bersama rekan Romi Juniandra, jurnalis Tribun Bengkulu. Rekan Romi, silakan informasi terkini dari Anda. Ya baik Justina, selamat sore dan juga selamat sore kepada Tribuners. Dapat kami laporkan Tribuners pada hari Sabtu 24 Mei 2025 yang lalu Tribuners, ada sebuah laporan bahwa sebuah kapal nelayan KM Altaf yang berlayar dari kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menuju ke Pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Indonesia yang terletak di berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, terus dilaporkan hilang sejak Sabtu malam itu, Tribuners. Kapal ini mengangkut 8 orang, terdiri dari 3 awak kapal dan juga 5 penumpang. Kapal dikapteni oleh kapten kapal yang bernama Mansyur. Dari jadwal kapal ini berlayar dari kota Bengkulu sekitar pukul 2 siang, Sabtu siang, dan dijadwalkan tiba di Pulau Enggano pada pukul 2 dini hari pada keesokan harinya atau Minggu 25 Mei 2025. Namun setelah ditunggu terus kapal ini tidak kunjung tiba di Enggano, dan pada laporan awal yang dilaporkan kepada Basarnas terus kapal ini dalam status hilang kontak. Pencarian terus segera dilakukan dengan area pencarian dari kota Bengkulu kemudian menuju ke Enggano. Kapal ini terus kemudian hilang kontak selama hampir 3 hari sebelum akhirnya pada Selasa 27 Mei 2025 awak kapal berhasil mendapatkan sinyal dan melaporkan posisi kapal sudah ada di perairan Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat atau perairan Krui di Lampung. Kami terus kemudian untuk penumpang kapal terus beserta awak kapal semuanya selamat dan dalam keadaan sehat. Salah satu 5 dari penumpang ini terus merupakan warga Desa Air Hitam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kami sempat mewawancarai dan mengunjungi korban di rumah mereka di Desa Air Hitam, Kepahyang, dan 5 penumpang ini terus dalam keadaan sehat, walaupun ada 1 penumpang yang masih dalam masa istirahat total. Salah satu korban terus Dowinta atau Dodo mengatakan bahwa tujuan dirinya ke Pulau Enggano adalah untuk upacara adat dan juga acara 7 hari. Karena pada Senin sebelumnya korban Dodo ini baru saja kehilangan suami yang merupakan orang asli dari Enggano. Tujuan ke Enggano pada Sabtu 24 Mei 2025 itu adalah untuk upacara adat dan 7 hari kematian sang suami. Dia berangkat dari kota Bengkulu sekitar pukul 2 dan kemudian memang dijadwalkan tiba di Pulau Enggano itu sekitar pukul 2 dini hari Minggu keesokan harinya. Dodo tidak menggunakan kapal feri seperti biasa karena memang saat itu pada hari Sabtu itu kapal feri KMP Pulo itu sedang berada di Pulau Enggano, sehingga biar agar lebih cepat dan tidak ada transportasi lain, makanya keluarga ini 5 orang terdiri dari Dodo, kemudian 2 anaknya, 1 kakak ipar dan 1 kakak kandung, kemudian menggunakan perahu nelayan KM Altaf ini juga. Sekitar pukul setengah 10 malam setelah pelayaran, kapal mengalami kerusakan di bagian baling-baling. Mesin kapal tetap hidup, namun baling-baling ini mengalami kerusakan sehingga tidak mampu mendorong kapal atau memberikan daya kepada kapal, sehingga kemudian kapal terombang-ambing mengikuti arus hingga hanyut sekitar 270 km dari posisi awal capeknya. Dan mereka terombang-ambing selama kurang lebih 3 hari, dari hari Sabtu malam, kemudian pada Minggu, Senin dan Selasa Selasa pagi sebelum mendapatkan sinyal. Saat mereka terombang-ambing ini, mereka sudah hampir masuk ke perairan dalam di Samudra Hindia. Namun beruntung pada hari
Senin sore Tribuners, pada tanggal 26 Mei 2025 itu Kapten kapal Mansur mengaku kepada para penumpang ini mendapatkan semacam bisikan gaib Tribuners, bahwa mereka harus membuat layar sederhana. Akhirnya pada Senin sore itu Tribuners, dibuat layar sederhana dari peralatan yang ada di kapal seperti terpal, kemudian tiang-tiang dan juga tali-tali, dan diikatkan di atas kapal. Dengan bantuan layar sederhana ini terus kemudian kapal bisa mendapatkan angin dan mendorong kapal ke arah Pulau Sumatera. Jika sebelumnya haluan kapal menuju ke perairan dalam Samudra India, setelah adanya layar sederhana ini terus kemudian haluan kapal menuju ke Pulau Sumatera dan perlahan mendekati Pulau Sumatera hingga akhirnya pada Selasa 27 Mei 2025 terus kapal berhasil mendekati Pulau Sumatera dan berhasil mendapatkan sinyal. Tinggal awak kapal kemudian menghubungi rekannya yang di Kota Bengkulu yang segera melaporkan hal ini ke Basarnas Bengkulu. Dari Basarnas Bengkulu, karena wilayah mereka sudah jauh berada sekitar 270 km dari titik awal dan sudah berada di wilayah Lampung, maka untuk upaya evakuasi dan penyelamatan dialihkan ke Basarnas Lampung. Dan korban kapal ini akhirnya ditemukan pada Selasa siang dan ditarik ke Krui, pesisir barat Lampung. Dari Krui, para penumpang dan juga awak kapal mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya diantar atau dipulangkan ke Kota Bengkulu dan tiba di Kota Bengkulu sekitar Rabu 28 Mei 2025 sore. Dari Kota Bengkulu ada serah terima dari Basarnas ke pihak keluarga dan kemudian mereka dipulangkan ke Desa Air Hitam, Kabupaten Kepayang pada Rabu malam, dan 4 dari 5 penumpang ini juga yang semuanya merupakan keluarga besar dalam keadaan sehat dan selamat, termasuk 2 orang anak-anak dan 1 orang yang lain sedang dalam masa istirahat total, Timnos. Dan di desa mereka di Air Hitam ini terus kemudian banyak sekali warga yang datang menjenguk. Baik, demikian Timnos, kembali ke Justina di studio. Terima kasih informasi Anda rekan Romi Juniandra, jurnalis Tribun Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi Anda berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Berapa jam itu di perjalanan sebelum mati mesin itu? Berapa jam ya? Pokoknya kami dari 1:30 tuh berangkat, jam 9:30 kejadian mati. Bukan mesinnya yang mati tuh, apa kecek orang tuh, baling-balingnya tuh ada yang patah gitu. Kalau mesinnya masih hidup, sampai kami balik itu masih hidup. Jadi tidak kalau jalan lagi. Yo, tidak bisa jalan gitu nak ngarahkan ke depan ke samping gitu nah. Jadi awalnya kejadian sampai rusak baling-baling tuh cak mana itu sampai tahu kejadiannya, terus tiba-tiba kapal tak bisa dikendalikan lagi, cak mana waktu itu? Kalau aku tidak tahu kan kakak yang nengok bangun, tapi aku tuh tahu orang pas mati. Nah orang tuh masuk ke dalam kan ngeloi itunya tuh. Nah, yang aku kok balik tidur lagi. Kita tak ada baca ngomong lah gitu. Mano anak, mano cucu, mano menantu kan. Anak aku be 2, cucu 2, menantu siko. Kalau sampai tidak baca tak ngomong. Kini kami sangat bersyukur atas doa orang banyak dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, masih bisa kumpul dengan sempurna, masih lengkap, sehat, masih kuat. Cuman agak lemah anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.